Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di Tanzhushan, di bagian atas Tanzhushan, Xin Bingxuan yang mengenakan gaun ungu dan menutupi wajahnya dengan kerudung ungu, berdiri dan menatap ke langit, hitung waktu, dia harusnya kembali, ucap Xin Bingxuan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, mata indah Xin Bingxuan mengungkapkan kerinduan yang mendalam, saya belum melihatnya dalam 1000 tahun, dan saya tidak tahu apakah wilayahnya telah membaik, ucap Xin Bingxuan. Saudari ke-9, pada saat ini, seberkas cahaya biru turun dari langit dan berubah menjadi Miao Qingqing dengan gaun biru di belakang Xin Bingxuan. Xin Bingxuan melihat ke belakang dan tersenyum, kakak senior 8, mengapa kamu di sini, ucap Xin Bingxuan. Miao Qingqing menggigit bibirnya dan melangkah maju, menghadap Xin Bingxuan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Ada apa? Xin Bingxuan berkata, bukan karaktermu untuk ragu-ragu, ucap Xin Bingxuan. Adik ke-9, aku punya kabar buruk untukmu, Miao Qingqing berkata, jangan terlalu sedih setelah mendengarnya, ucap Miao Qingqing. Xin Bingxuan mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul secara spontan, tidak mungkin, apa terjadi sesuatu pada Tan Yun, ucap Xin Bingxuan. Ketika Miao Qingqing mengangguk, hati Xin Bingxuan ditangguhkan, dia mengulurkan tangan giok meraih bahu Miao Qingqing dan mendesak, apa yang terjadi padanya, katakan padaku dengan cepat, ucap Xin Bingxuan. Adik ke-9, Tan Yun. Miao Qingqing menghela nafas, Tan Yun, dia sedang mencari harta karun di Huoyuan kuno, pada saat itu, dia dibunuh oleh laba-laba kematian, ucap Miao Qingqing. Boom! Bagi Xin Bingxuan, berita kematian Tan Yun seperti 5 petir. Melalui kerudung ungu tipisnya, dia samar-samar bisa melihat bahwa wajahnya yang tak tertandingi telah menjadi pucat. Pucat dan tidak berdarah. Tubuhnya yang indah bergetar sepanjang waktu, air mata terus menetes, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi napasnya menjadi lebih dan lebih cepat. Junior Sister Jiu, jangan menakutiku, Miao Qingqing berteriak cemas, Junior Sister Jiu, aku tahu bahwa kamu sedih, dan kamu jangan menangis. Jangan seperti ini, Junior Sister Jiu, kamu tidak harus terus menangis. Sebelum Miao Qingqing bisa menyelesaikan kata-katanya, setetes darah mengalir keluar dari hidung Xin Bingxuan, dan kemudian seteguk darah ungu menyembur keluar, membasahi kerudung. Ini adalah kerja keras, dan hanya ketika seseorang sangat sedih, kerja keras akan mengalir ke hulu. Melihat upaya Xin Bingxuan, Miao Qingqing sangat ketakutan sehingga dia menduga bahwa Xin Bingxuan akan menyukai Tan Yun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa status Tan Yun di hatinya begitu tinggi. Ketika Miao Qingqing sadar kembali, Xin Bingxuan yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba memeluknya dengan erat, tangisannya yang patah hati begitu mengharukan sehingga orang-orang tidak bisa menahan perasaan sedih. Kakak senior 8, tahukah kamu, aku mencintainya. Aku mencintainya. Aku jatuh cinta padanya 90.000 tahun yang lalu. Aku sangat membenci diriku sendiri, kenapa aku tidak memberitahunya. Kakak senior 8, aku benar-benar sedih, aku benar-benar tidak ingin kehilangan dia, ucap Xin Bingxuan. Sebelum tangisan itu jatuh, Xin Bingxuan memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan di pelukan Miao Qingqing. Saudari ke-9, jangan menakutiku, ucap Miao Qingqing buru-buru meletakkan Xin Bingxuan di atas rumput, dan setelah memeriksanya, untungnya dia terlalu sedih dan hidupnya tidak dalam bahaya. Meskipun Xin Bingxuan dalam keadaan koma, air matanya tidak pernah berhenti. Setelah waktu yang lama, Xin Bingxuan perlahan membuka matanya yang merah dan bengkak, matanya menjadi kosong, itu adalah semacam keputusasaan yang tak bertuan. Kakak junior ke-9, jangan terlalu sedih, ucap Miao Qingqing menghibur dengan lembut. Xin Bingxuan menangis dan suaranya serak, kakak senior 8, kamu tidak perlu khawatir tentang aku ingin sendirian, ucap Xin Bingxuan. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, ucap Miao Qingqing bangkit dan berbalik mundur 3 langkah untuk pergi. Ketika Miao Qingqing baru saja terbang menjauh dari Tanzhushan, tubuhnya melayang, dan dia mendengar tangisan yang berisi kesedihan tanpa akhir, datang dari Tanzhushan. Aduh, Miao Qingqing menghela nafas dan menghilang menjadi seberkas cahaya di ujung langit. Di puncak Tanzhushan, Xin Bingxuan berlutut di tanah,
memegangi kepalanya di tangannya, dan Kako yang seperti darah tangisan bergema di antara awan. Tangisannya penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Di bawah sinar bulan yang cerah, dia menangis untuk waktu yang lama sebelum dia berdiri dengan gemetar, dan berjalan menuju paviliun Tanzu dengan putus asa. Pada saat ini, saat kenalan dengan Tan Yun muncul di benaknya, semakin dia memikirkannya, semakin sakit hati dia tidak bisa bernapas. Setelah memasuki paviliun Tanzu, Sin Bingsuan datang ke kamar di lantai 2 tempat Tan Yun hidup seperti mayat berjalan yang kehilangan jiwanya. Dia berbaring dengan lembut di sofa Tan Yun, menutup air matanya, dan berkata dengan suara gemetar, "Tan Yun, kamu tahu, aku sangat menyesal. Aku menyesal ketika kamu ingin melihatku, aku tidak bisa melepas kerudung ungu. Saya menyesal tidak cukup berani, jika saya cukup berani, seharusnya saya melepas jilbab di awal, dan kemudian mengandalkan Anda. Jika waktu bisa dibalik, jika semuanya bisa dilakukan dari awal lagi, wow, itu akan bagus sekali," ucap Sin Bingsuan. Pada saat yang sama, di Chu Xiaoxing di wilayah bintang ras manusia. Di aula utama wakil istana. Wakil kepala istana Chu Xiaotian, memandang Daozi yang memasuki aula, dan melambaikan tangannya, "Jangan terlalu sopan, beritahu wakil kepala istana ini, apakah Tan Yun mati," ucap Chu Xiaotian. "Selamat kepada wakil kepala istana, bajingan Tan Yun itu sudah mati," ucap Daozi. "Apakah ini benar?" ucap Chu Xiaotian. Daozi menundukkan kepalanya, nadanya menegaskan, "Itu sepenuhnya benar, tetapi Tan Yun tidak dibunuh oleh kita, dia mati di tangan laba-laba kematian," ucap Daozi. "Tidak peduli bagaimana dia mati, selama dia mati. Tidak apa-apa jika dia mati," ucap Chu Xiaotian. "Ya, ya," kata-kata wakil kepala istana itu masuk akal. Daozi mengangguk dan berkata, "Dengan cara ini, balas dendam putra kedua Chu dapat dibalaskan," ucap Daozi. Memikirkan putra kedua dibunuh oleh Tan Yun, mata mendung Chu Xiaotian menunjukkan kesedihan yang tak terkendali. Wakil kepala istana ini telah memutuskan bahwa jika Tan Yun tidak mati selama perjalanan ke neraka kuno ini, wakil kepala istana ini akan berurusan dengannya secara pribadi. "Meskipun dia sudah mati, bagaimanapun juga sangat sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku," ucap Chu Xiaotian. 1 jam kemudian, malam sudah larut. Di wilayah bintang 4 teknik tanah terapung. Di aula 4 teknik, Dao Kun yang tidak pernah minum, terus minum sendirian. Dia terus memukul dadanya, dan garis air mata jatuh di pipinya yang keriput. Dao Kun, kamu benar-benar tidak berguna. Wilayah bintang 4 senimu akhirnya menghasilkan seorang jenius kelas dunia seperti Tan Yun, tapi kamu gagal untuk melindunginya. Dao Kun, kamu benar-benar brengsek. Kamu seharusnya tidak membiarkan anak itu Tan Yun berpartisipasi dalam perburuan harta karun api kuno. Kamu membunuhnya, ucap Dao Kun. Petik 2. Dao Kun menyalahkan dirinya sendiri. "Puan, murid memiliki sesuatu untuk ditanyakan." Pada saat ini, suara Miao Qingqing terdengar di luar aula. Dao Kun buru-buru menyeka air matanya. "Masuk," ucap Dao Kun. "Guru, murid patuh." Miao Qingqing buru-buru memasuki kuil 4 seni. "Tuan, ketika Sister ke-9 mengetahui kematian Tan Yun, dia muntah dan patah hati," ucap dari Miao Qingqing. "Guru akan pergi dan menemuinya," ucap Dao Kun meletakkan kendi, dan ketika Miao Qingqing baru saja melangkah keluar dari aula, seorang murid laki-laki dengan pembawaan yang luar biasa turun dari langit. "Siapa lagi kalau bukan Li Chen?" "Murid Li Chen, saya telah bertemu dengan orang suci tertinggi," ucap Li Chen dengan hormat berkata. "Apa yang kamu bicarakan?" ucap Dao Kun berkata. "Melaporkan kepada Penatua Suci Taisang, masalah ini sangat penting. Mohon maafkan keberanian murid ini, bisakah aku memasuki aula untuk berbicara?" ucap Li Chen dengan hormat berkata. "Baiklah, masuk." Setelah Dao Kun selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki aula 4 seni. Miao Qingqing juga mengikuti. Setelah Li Chen masuk, Dao Kun memasang penghalang kedap suara dan berkata, "Bicaralah," ucap Dao Kun. Dalam hati Dao Kun, Li Chen selalu berhati-hati dalam pekerjaannya, karena dia mengatakan bahwa masalah ini sangat penting, itu tidak boleh salah. Li Chen memandang Miao Qingqing dengan ekspresi malu. "Kakak senior suci, tolong hindari," ucap Miao Li Chen. "Kau menyuruhku menghindarinya, apakah saya orang luar?" Miao Qingqing menunjuk hidung Li Chen.
Oke Li Chen, aku memperlakukanmu dengan baik di hari kerja, jangan lupa, ketika kamu masih kecil, orang lain menindasmu, tetapi aku memberimu permulaan, ucap Miao Qingqing. Kakak senior, aku, Li Chen berubah menjadi wajah pahit, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Dao Kun, katakan padaku, Qingqing bukan orang luar, ucap Dao Kun. Melapor ke penatua suci tertinggi, murid ini berjanji kepada orang lain bahwa aku hanya akan memberitahu Anda dan kakak senior Xin, ucap Li Chen berbisik. Omong kosong, katakan, ucap Dao Kun. Amarah Dao Kun yang berapi-api muncul lagi, meniup janggutnya dan menatap. Ya, murid ini patuh, Li Chen menggigil ketakutan, dan berkata, melapor kepada orang suci tua itu, Tan Shengzi tidak mati, ucap Li Chen. Begitu kata-kata ini keluar, udara di aula menjadi hening. Mata Dao Kun dan Miao Qingqing melebar. Apa yang kamu katakan? Dao Kun menelan ludahnya dan mendesak, kamu mengatakannya lagi, siapa yang tidak mati, ucap Dao Kun. Melapor kepada orang suci tua, Tan Shengzi tidak mati, ucap Li Chen sangat pasti. Jangan berbohong padaku, aku tidak tahan dengan lemparan itu, ucap Dao Kun sambil menahan kegembiraan di hatinya. Murid ini bersumpah bahwa Tan Shengzi tidak mati, ucap Li Chen langsung bersumpah. Wow, hahaha, Dao Kun sangat bersemangat, kalau begitu katakan padaku, jika dia tidak mati, mengapa dia tidak meninggalkan penjara api kuno, jika dia tidak mati, bagaimana dengan yang lain, ucap Dao Kun. Li Chen berkata dengan jujur, melapor kepada orang suci tua, Tan Shengzi meminta murid untuk memberitahu Anda dan kakak senior Xin bahwa dia memiliki terlalu banyak musuh di kuil Tianmen, bahkan jika Anda mungkin tidak dapat mempertahankannya, Tan Shengzi berubah namanya menjadi Xiao Zhang, dan akan menjadi pengawal pribadi putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu. Jika Anda memiliki berita tentang istrinya, silakan kirim seseorang untuk memberitahu dia. Dia juga mengatakan bahwa kakak senior Xin adalah orang kepercayaannya, jadi dia tidak menyembunyikan kematiannya, ucap Li Chen. Hahaha, itu bagus. Dao Kun tersenyum dan berkata, Yuner benar, jika Chu Xiaotian merobek wajahnya dan membunuhnya, aku tidak bisa menjaminnya. Li Chen, apalagi yang Yuner katakan, ucap Dao Kun. Mendengar itu, Li Chen melirik Miao Qingqing dan mengecilkan lehernya, kata Tan Shengzi, izinkan saya memberitahu Anda dan kakak senior Xin bahwa dia masih hidup, dan tidak memberitahu siapapun, ucap Li Chen. Oh, Tan Yun yang baik, tunggu aku, ketika aku melihat dia di masa depan, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya, ucap Miao Qingqing menempelkan pinggang Xiaoman, menatap Li Chen, maksudmu, ini salah aku, ucap Miao Qingqing. Setelah Li Chen menyusut lehernya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, oh, itu benar, penatua suci, Tan Shengzi juga mengatakan bahwa dia adalah murid kuil Tianmen selama 1 hari, dan dia akan seumur hidup. Dia terpaksa membuat keputusan ini, dia akan kembali suatu hari nanti, ucap Li Chen. Dao Kun tersenyum, hebat Yuner bisa berpikir begitu, ucap Dao Kun. Dao Kun dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia berpikir bahwa Tan Yun sudah mati, tetapi dia tidak pernah ingin berbalik. Tan Yun tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menjadi pengawal putri ketujuh. Setelah tertawa, Dao Kun memandang Li Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan membusuk di perutmu, jangan beritahu siapapun, ucap Dao Kun. Setelah itu, Dao Kun memandang Miao Qingqing, dan kamu juga ingat, ucap Dao Kun. Li Chen dan Miao Qingqing berkata serempak, aku ingat. Oke, mundur, ucap Dao Kun berkata pada Li Chen. Murid mundur, ucap Li Chen menerima perintah itu dan pergi. Guru, ayo pergi, beritahu adikku Jiu kabar baik, ucap Miao Qingqing dengan gembira. Oke, ayo pergi, ucap Miao Qingqing. Setelah Dao Kun dan Miao Qingqing keluar dari kuil 4 seni, Dao Kun mengorbankan Shenzhou dan membawa Miao Qingqing ke Gunung Tanzu sebentar lagi. Miao Qingqing menyapu Shenzhou terlebih dahulu, berlari ke paviliun Tanzu dalam satu napas, langsung menuju lantai 2, mendorong pintu hingga terbuka, dan menemukan Xin Bingxuan terbaring di sofa Tan Yun, mata tertutup dan menangis. Saudari junior ke-9, kabar baik, ucap Miao Qingqing penuh semangat ketika dia datang ke sofa. Tidak peduli seberapa bagus beritanya, dia tidak akan selamat, ucap Xin Bingxuan serak. Kakak junior ke-9, kamu benar-benar salah, Miao Qingqing berkata,
Tan Yun tidak mati, ucap Miao Qingqing. Apa yang kamu katakan, ucap Xin Bingxuan tiba-tiba membuka matanya yang merah dan bengkak dan duduk. Aku berkata bahwa Tan Yun tidak mati, Miao Qingqing berkata, Tan Yun sebenarnya berpura-pura mati. Dia meminta Li Chen untuk memberitahu guru dan kamu, dia tidak mati dan masih hidup dan sehat, ucap Miao Qingqing. Tender Xin Bingxuan tubuhnya jelas bersemangat, dia gemetar. Kakak senior 8, kamu berbohong kepadaku ketika kamu melihat bahwa aku sedih kan, ucap Xin Bingxuan. Suaner, apa yang dikatakan kakak senior 8 itu benar, pada saat ini, Dao Kun berjalan dengan enggan. Bagus sekali, Xin Bingxuan tertawa terbahak-bahak, guru, di mana Tan Yun, saya akan menemukannya, ucap Xin Bingxuan. Setelah itu, Dao Kun memberitahu Xin Bingxuan semua yang dikatakan Li Chen kepadanya. Ketika Xin Bingxuan mengetahui bahwa Tan Yun mengatakan bahwa dia adalah orang kepercayaannya, jadi dia tidak menyembunyikannya dari dirinya sendiri, hatinya manis seperti madu. Mengetahui bahwa Tan Yun tidak mati, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini cerah dan penuh vitalitas tanpa akhir. Ah, tiba-tiba, Miao Qingqing memanggil. Ada apa? Tanya Xin Bingxuan. Junior Sister Jiu, itu tidak baik. Mungkin kamu memiliki saingan berat dalam cinta, ucap Miao Qingqing menjulurkan pinggangnya dan cemberut bibir cerinya. Junior Sister Jiu, bagaimana menurutmu, siapa putri ketujuh, tapi di Shizu, dia diakui kecantikan nenek moyang nomor 1, Tan Yun hanyalah pengawalnya, tetapi dia sebenarnya bertindak sebagai pengawal pribadi. Setelah sekian lama, apakah Tan Yun tidak terpancing oleh putri ketujuh, ucap Miao Qingqing. Mendengar ini, Xin Bingxuan memang saya sedikit gugup. Suaner, jangan dengarkan omong kosong itu, Dao Kun berkata, Yuner bukan orang yang romantis seperti itu. Dia pergi dengan putri ketujuh, untuk menemui keluarganya di alam Dewa Hongmeng. Juga, jika Yuner ingin memasuki makam Dewa Menelan Surga untuk menemukan paruh kedua latihan, dia masih harus mengandalkan pada putri ketujuh untuk masuk, ucap Dao Kun. Setelah mendengar ini, Xin Bingxuan sedikit mengangguk, guru benar, saya tidak percaya bahwa Tan Yun adalah tipe orang yang terpesona oleh kecantikan, ucap Xin Bingxuan. Miao Qingqing menjulurkan lidahnya dan berkata, saudari ke-9, mengapa saya tidak menemani Anda ke dinasti leluhur Shizu, mencari Tan Yun, ucap Miao Qingqing. Oke bagus, begitu Xin Bingxuan membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Dao Kun, yah, apa yang bagus. Tempat ini jauh dari dinasti leluhur Shizu, bagaimana jika sesuatu terjadi di jalan? Kalian tetaplah di sini, kata Yuner, dia akan kembali secara alami. Kalian tidak diizinkan meninggalkan kuil Tianmen tanpa izin, apakah Anda mengerti? Yah, sudah sangat larut, guru akan kembali dulu, ucap Dao Kun. Setelah Dao Kun meninggalkan kalimat, dia meninggalkan Tan Zhuxian. Di dalam ruangan, Miao Qingqing memandang Xin Bingxuan dan terus berputar-putar. Kakak senior 8, aku pusing saat melihatmu terus bulak-balik. Apa yang sedang kamu lakukan, ucap Xin Bingxuan. Miao Qingqing berkedip dan berkata sambil tersenyum, saudari ke-9, kamu sangat tersembunyi, bahkan kakak 8 senior bahkan tidak tahu bahwa kamu benar-benar jatuh cinta pada Tan Yun, ucap Miao Qingqing. Kakak senior 8, jangan mengolok-olokku, saat Xin Bingxuan berbicara, ada sedikit kekhawatiran di matanya, mungkin itu angan-anganku, aku khawatir dia tidak menyukaiku, ucap Xin Bingxuan. Miao Qingqing berkata, tidak, jika Tan Yun tahu wajah aslimu, dia pasti akan menyukaimu, ucap Miao Qingqing. Kenapa, ucap Xin Bingxuan bingung. Karena kamu cantik, Miao Qingqing berkata, saudari ke-9, bahkan dengan sosok anggun ini, kamu cukup untuk merebut hati pria di seluruh dunia. Selama Tan Yun melihat penampilanmu, dia pasti akan menyukainya, ucap Miao Qingqing. Xin Bingxuan mengepalkan tangannya erat-erat, tapi, bagaimana jika dia tidak menyukainya, ucap Xin Bingxuan. Kalau begitu dia bukan laki-laki, Miao Qingqing berkata sembarangan, jika dia tidak peduli dengan wanita cantik sepertimu, apakah dia masih seorang pria? Jangan khawatir, apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi, ucap Miao Qingqing. Di bidang bintang ras manusia, bintang utama, sebuah bangunan kuno yang indah berdiri tegak di langit dan bumi yang padat. Mencicit, pintu bangunan kuno terbuka, dan seorang gadis dengan pakaian ketat keluar dengan air mata di matanya.
Gadis itu tinggi, dengan kulit seperti salju, alis bulan sabit, dan hidung yang ramping. Fitur wajah yang indah itu membuatnya menjadi salah satu 4 dewi utama di kuil Tianmen, salah satu keindahan. Dia tidak lain adalah satu-satunya murid Fang Zixi, yaitu Sang Guan Yuxin. Setelah Sang Guan Yuxin mendengar berita kematian Tan Yun, dia menemukan gurunya dalam semalam untuk bertanya. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun memang mati, setelah itu, hatinya sakit, dan dia tahu bahwa dia tergoda oleh Tan Yun. Sang Guan Yuxin memandang bulan dan mengingat dalam pikirannya adegan permainan memanggang Tan Yun untuk dirinya sendiri, air mata jatuh di wajahnya yang menakjubkan. Saya masih berpikir, jika suatu hari ayah saya mengetahui bahwa saya menyukai Tan Yun, bagaimana saya bisa meyakinkan ayahku? Tapi sekarang dia sudah pergi, ucap Sang Guan Yuxin. Waktu berlalu, 23 tahun telah berlalu. Helian Mengde mengendarai Shenzhou, membawa anak-anak dari dinasti leluhur Shizu, dan sudah memasuki wilayah dinasti leluhur Shizu. Tan Yun yang bersembunyi di Manset Yu Yunxi di aula leluhur ruang waktu, berkata dalam transmisi suara, "Yunxi, berapa lama sebelum kamu tiba?" ucap Tan Yun. 3 jam, ucap Yunxi. 3 jam kemudian, matahari terbenam itu seperti darah. Di kota leluhur Shizu adalah kota terbesar di dinasti leluhur Shizu. Tidak ada seorang pun, tetapi gerbang kota setinggi 8 juta kaki. Helian Mengde mengendarai Shenzhou dan muncul di luar gerbang kota leluhur Shizu. Jenderal yang mempertahankan kota dengan tergesa-gesa memimpin ratusan ribu tentara dan berlutut sambil menonton Shenzhou, dan suara penuh hormat bergema melalui awan, bawahan bertemu putri ketujuh, dan tuan yang agung. Helian Mengde berkata, "Buka gerbang kota," ucap Helian Mengde. Bawahan patuh, setelah memerintahkan perintah dengan hormat, jenderal yang membela kota menawarkan token. Segera, seberkas cahaya keluar dari token dan dibor ke dalam alur di atas gerbang kota. Boom! Gerbang kota yang setinggi 8 juta kaki, perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Kemudian Helian Mengde mengendarai Shenzhou ke kota leluhur Shizu. "Puang Agung, putri ini belum kembali selama 1000 tahun, dan aku akan memiliki cukup waktu di kota leluhur ketika aku kembali hari ini," Yu Yunxi berkata. "Putri ini akan kembali ke istana nanti," ucap Yu Yunxi. "Bawahan mengirim putri ketujuh," ucap Helian Mengde. "Iya." Yu Yunxi selesai berbicara dan menyapu Shenzhou. Setelah itu, setelah Helian Mengde menerbangkan Shenzhou ke pusat kota, dia membiarkan anak-anak jenius dari berbagai keluarga di kota leluhur Shizu turun dari Shenzhou, dan dia pergi sendiri ke kota Kekaisaran Shizu, yang dibangun di ujung timur dari dinasti leluhur Shizu. Di jalan yang berbunga-bunga, Yu Yunxi berjalan ke kerumunan yang ramai dan berbisik, "Xiao Zhang, kamu bisa keluar," ucap Yu Yunxi. Detik berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis dari sisi Yu Yunxi. Tan Yun melihat sekeliling, memandangi menara dan istana yang menjulang tinggi, dan berkata dengan pujian, "Ini memang kota terbesar di dinasti leluhur Shizu," ucap Tan Yun. Tentu saja, Yu Yunxi tersenyum. Shizu kota leluhur mencakup wilayah yang sangat luas, dengan populasi 18 miliar. Selama itu bukan harta yang langka, dapat dikatakan memiliki segalanya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tiba-tiba menemukan sesuatu dan bertanya, "Yunxi, mengapa orang-orang ini bertemu kamu bahkan tidak memberi hormat?" ucap Tan Yun. Yu Yunxi tersenyum dan berbisik di telinga Tan Yun, "Aku tidak sering keluar istana, jadi tidak banyak orang yang mengenaliku," ucap Yu Yunxi. "Jadi begitu?" Tan Yun bertanya sambil berpikir, "Yunxi, di mana tempat paling makmur di kota leluhur Shizu?" ucap Tan Yun. "Apakah kamu dalam masalah?" ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata, "Saya ingin menjual piala dan api kuno," ucap Tan Yun. Yu Yunxi berpikir sejenak dan berkata, "Meskipun saya tidak sering keluar dari istana, saya masih tahu bahwa di kota leluhur yang Shizu ini, Jalan Anping di 4 kota adalah yang paling makmur," ucap Yu Yunxi. "Jalan Anping di 4 kota, kedengarannya seperti memiliki beberapa latar belakang," ucap Tan Yun. Tentu saja, saat Yu Yunxi berbicara, dia melakukan teknik penyamaran dan berubah menjadi gadis lain dalam sekejap mata. Meskipun penampilannya masih cantik, dibandingkan dengan mantan Yi Rong, itu tidak kurang dari surga. Melihat mata bingung Tan Yun, Yu Yunxi tersenyum dan berkata, "Aku tidak suka orang-orang menatapku sepanjang waktu, jadi aku terlihat jelek," ucap Yu Yunxi. "Oke," Tan Yun tersenyum dan berkata,
ceritakan tentang Anping di 4 kota sambil jalan, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi mengangguk, berjalan berdampingan dengan Tan Yun di keramaian, dan menjelaskan, jalan Anping di kota Shizhen juga disebut kota Shizhenfang. Alasan mengapa disebut Anping di kota Shizhen? Alasannya adalah bahwa kediaman Grand Marshal Kota Timur, Grand Marshal Kota Barat, Grand Marshal Kota Utara, dan Grand Marshal Kota Selatan terletak di 4 arah jalan Anping di Shizhen. Selain itu, jalan Anping di Shizhen dibagi menjadi 4 jalan utama adalah Jalan Anping di Kota Timur, Jalan Anping di Kota Utara, Jalan Anping di Kota Barat, dan Jalan Anping di Kota Selatan. Karena keempat jalan Anping paling dekat dengan Istana 4 Marsekal, ada sedikit pembakaran di Jalan Anping di 4 kota ini, insiden perampokan, paling banyak adalah perkelahian kecil. Oleh karena itu, banyak pedagang hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan mereka yang membeli sumber daya budidaya tidak perlu khawatir dirampok di sini. Seiring waktu, Jalan Anping di 4 kota telah menjadi tempat paling makmur di kota leluhur Shizu, ucap Yu Yunxi. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun mengerti, Yunxi, jika saya mendirikan kios, apakah saya perlu membayar sewa, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi menjelaskan, di persimpangan 4 Jalan Anping, ada gedung sewaan markas besar, setelah membayar sewa tertentu di sana, Anda dapat mendirikan kios dan berdagang, ucap Yunxi. Sewa markas ya, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum. Ikuti aku, ucap Yu Yunxi ingin tersenyum, melayang ke udara, dan terbang menuju Anping Street di 4 kota. Tan Yun mengikutinya dengan senyuman. 2 jam kemudian, malam berbintang. Tan Yun dan Yu Yunxi mendarat di luar aula utama markas besar sewaan. Baru saja dia terbang di atas 4 jalan Anping, dan Tan Yun terkejut, keempat kota dan alun-alun ini lebih makmur daripada kota persegi dan kota persegi manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Setelah Tan Yun memasuki aula besar kantor pusat persewaan, mereka menyewa stan di jalan Anping di Dongzhen. Apa yang membuat Tan Yun terkejut adalah bahwa sebuah stan kecil akan menagih 100.000 batu leluhur berkualitas tinggi dalam 1 jam. Meskipun Tan Yun tidak kekurangan batu leluhur di tangannya, dia masih merasa bahwa itu sangat mahal, dan pada saat yang sama diam-diam berkata, itu benar-benar tempat emas. Karena tertekan, Tan Yun dan Yu Yunxi melewati kerumunan dan datang ke Anping Street, East Town, mencari stan nomor 9527. Ketika Tan Yun dan keduanya datang ke stan yang hanya berukuran 3 kaki persegi, alis mereka tidak bisa menahan kerutan, tetapi mereka melihat seorang pemuda botak bertato duduk di stan yang mereka sewa. Meskipun pemuda itu hanya di tingkat ke-8 dari alam kaisar leluhur, energi bermusuhan yang memancar dari tubuhnya tidak hanya dipadatkan dengan membunuh ribuan orang. Di karpet di depan pemuda berkepala botak itu ada beberapa hal aneh, dan Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa itu semua tiruan, yaitu palsu. Tolong pergi, ucap Tan Yun memandang pemuda berkepala botak itu dan mengeluarkan sebuah token yang diukir dengan kata-kata, Dongzhen 9527. Token ini diberikan oleh markas Leasing, dan Tan Yun juga membayar deposit 1 juta batu leluhur berkualitas tinggi. Tapi yang membuat Tan Yun kesal adalah pemuda botak itu hanya meliriknya dengan dingin dan mengabaikannya. Aku sudah menyuruhmu menyingkir, ucap Tan Yun lagi. Aku tidak mau, apa yang akan kamu lakukan? Pemuda berkepala botak itu menatap Tan Yun, matanya penuh keganasan, tidak lihat siapa aku, kamu berani berteriak-teriak di sini, ucap pria botak itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.